Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi dengan kita di Fajar Daily, dan kali ini kita akan bahas tentang saham farmasi. Ini adalah Farmasi Week Mas Bro. Ya, jadi kemungkinan seminggu atau beberapa minggu yang akan datang ini saham-saham farmasi akan manggung nih, gantian nih setelah saham teknologi. Coba kita akan bedah, kita akan pilih saham-saham farmasi apa yang bagus Mas Bro buat Mas Bro invest beberapa hari mendatang Mas Bro. Oke, coba kita lihat di sini yang pertama itu DVLA Mas Bro ya. Ini DVLA, kita coba lihat di sini DVLA ya. Daya Varia Laboratory. Nah, kalau dilihat kemarin itu sempat nyentuh harga di sini Mas Bro ya. Jadi saking tingginya kemarin mau arah tapi nggak jadi di 2.700, tapi dia tutupnya di 2.470. Kalau dilihat di sini Mas Bro, ini volumenya itu kurang gede untuk DVLA ya. Jadi kalau Mas Bro lihat posisi sideways-nya, ini volumenya itu kecil-kecil ya. Jadi transaksinya itu sedikit. Jadi kalau saya itu hindari saham-saham yang seperti ini Mas Bro. Bisa dibilang ini kurang liquid ya, DVLA ya. Oke, untuk coba kita lihat untuk broker summary-nya DVLA ya. Sebentar. Kita lihat tanggal kemarin, tanggal 21. Oke, di VLA. Oke. Ini Broksum dari di VLA kemarin diakumulasi oleh SQ dan PD ya, Mas Bro. Di sini PD masih simpan 1.700, SQ masih simpan 1.700, PD masih simpan 300 slot. Bisa dibilang di sini kurang liquid ya. Jadi transaksinya kurang gede. Kalau menurut saya hindari aja nih DVLA ya, cari yang lain. Oke, nggak usah bahas itunya ya, fundamentalnya. Fundamental, oke, fundamentalnya ya. Kita coba lihat di sini DVLA itu kalau bisa dibilang di sini untuk PBV-nya masih lumayan kecil ya kalau dibanding farmasi yang lain. Di sini sekarang 1,89 dengan harga 2.470, pernya itu 33 kali ya. Jadi lumayan kecil sih, lumayan oke gitu, tapi volumenya kurang gede sih kalau menurut saya di sini. Ya, untuk ekuitasnya juga terus tumbuh. Jadi perusahaan ini sehat tapi kurang diminati pasar seperti itu Mas Bro. Oke, kita lihat saham berikutnya. Di sini adalah Inaf ya, Indofarma. Inaf. Ini juga farmasi juga. Nah, kalau dilihat dari chartnya Inaf ini memang posisinya lagi, nah ini ya, masih di atas MA100, di atas MA20 ya, tapi dia udah posisinya udah di bawah MA5 ya. Kalau dilihat di sini dia sempat sideways ya, agak lumayan lama dari Maret. Emang dia udah naik posisinya, udah di atas gitu maksudnya. Coba kita lihat untuk broker summary-nya Inaf. Oke, sebentar. Oke, Inaf itu diakumulasi oleh YP ya. Jadi YP atau broker luar negeri nih Mas Bro, warna merah itu masih simpen dia sekitar 3.000 lot. 3.000 lot, terus CC masih simpen 2.000 lot dengan AVG 2.482 ya. Terus untuk YB di sini YB itu masih akumulasi, masih punya 5.000 lot. Jadi kalau menurut saya ini kurang banyak juga ya. Kurang ramai pasarnya Mas Bro juga. Sama aja Inaf nih sama yang tadi di VLA ya. Oke, untuk fundamentalnya, fundamental untuk di VLA Inaf ya. Indofarma kalau dilihat di sini untuk PBV-nya udah tinggi banget ya. Jadi masih oke. Di VLA tadi, di VLA 1,8 nih udah 18 kali. Istilahnya ini udah over value, udah mahal ya bahasanya. Di sini untuk pernya juga tinggi banget, 4.000 ya. Terus PBV-nya 18 kali. Ini berarti Inaf itu berada di posisi yang sangat mahal Mas Bro. Inaf ya. Oke, kita lanjut saham yang berikutnya. Kimia Farma, KF ya, KF.
Oke, KF. Untuk Kimia Farma TBK. Nah ini posisinya enak nih kalau udah di sini nih ya. Berarti dia posisinya bukan di pucuk nih ya. Nah, kita coba lihat di sini dia juga bagi dividen kemarin bulan Mei. Dan ini kalau dilihat juga menurut saya volumenya kurang, tapi kalau pas waktu di bulan sekitar akhir tahun itu volumenya gede. Tapi habis ya bulan Januari Februari itu setway dengan volume kecil Mas Bro ya. Jadi Mas Bro itu nunggunya lama nih mesti. Kalau misalnya nyangkut di sini nih di KF itu pasti duitnya nunggunya lama Mas penyangkutnya. Karena volumenya juga nggak terlalu gede dan kemarin itu gede banget ya. Dia arah tembus ke atas, arah tembus ya untuk Kimia Farma. Coba kita lihat untuk broker summary-nya. Kalau dilihat dari ini ya Mas Bro, MA-nya itu dia itu posisinya udah tembus MA5 dan MA20 tapi masih di bawah MA100. Untuk long term-nya masih belum teruji ya. Kalau misalnya udah tembus MA ini ya Mas Bro, udah tembusnya. Nah, misalnya nanti perdagangan nanti dia tembus, kemungkinan bisa sampai sini Mas Bro. Bisa sampai 7 ribuan ya. Ya, di sini nilainya 6.000 7.000 gitu kalau misalnya ini bisa tembus gitu ya. Semoga aja ya. KF ya. Kita coba lihat untuk KF Kimia Farma. KF itu posisinya lagi PBV-nya juga nggak terlalu gede dan tahun ini atau hari ini itu PBV-nya hanya 2,27. Kalau Mas Bro lihat 5 tahun ke belakang dari PBV-nya 7, 4, 4 ya, rata-rata PBV-nya 3 atau 4. Jadi kalau sekarang itu masih dianggap murah lah ya untuk Kimia Farma ini. Karena PBV-nya hanya 2 kali, historinya ya antara 3 dan 4. Oke, terus di sini kalau kita lihat untuk net profitnya juga dia untung tipis ya, makanya PR-nya gede banget, 900 PR-nya. Kenapa untungnya dikit-dikit nih ya untuk farmasi itu nggak tahu ya. Perusahaan farmasi itu untungnya tipis-tipis gitu ya. Oke, jadi bisa dibilang ini ya istilahnya daripada DVLA tadi masih mending ini ya. Apalagi dibanding dengan Inaf ya, Inaf jauh banget ya. Oke, kita lihat lagi yang berikutnya. Yang berikutnya adalah Kalbe Farma ya. Oh ya, kita lihat dulu untuk KF. KF-nya ya. Yang akumulasi KF itu siapa gitu. Kita lihat juga. KF itu diakumulasi oleh YP. Ya, YP masih simpen banyak banget nih Mas Bro di KF ya. Di KF. Jadi YP masih simpen berapa ini? Di sini masih simpen 40 ribuan, ya, 40 ribuan lot dan ini volumenya juga lumayan gede daripada yang kita bahas tadi sebelumnya, ini yang lumayan gede ya. Terus MG juga masih akumulasi, di sini MG punya 40 ribu dan dia nggak jualan. Oh, jualan nih 15 ribu ya. Berarti masih punya banyak banget mereka. PD Indo Premier 26, di sini jualan 35 ya, dia jualan malahan PD. Tapi YP masih akumulasi, jadi asing masih akumulasi Mas Bro untuk di KF ini. Kita coba lihat berikutnya Kalbe Farma nih. Saya lebih seneng ke Kalbe Farma nih. Coba kita lihat KLBF nih. KLBF. Oke, KLBF itu kalau dilihat dari volumenya ada ya Mas Bro. Waktu dia setway aja volumenya tetap ada. Cuman ini memang kemarin itu pas waktu hari Jumat tuh turun ya. Terus hari Senin langsung melonjak lagi ya. Namanya dapat sentimen dari corona naik. Makanya saham-saham begini tuh pada naik. Dan apakah besok akan naik? Mungkin saja. Dia sempat nyentuh yang warna kuning ya Mas 100. Sempat nyentuh tapi nggak kuat. Dan besok kalau misalnya kuat, ya itu bisa sampai ke sini Mas Bro targetnya ya. Nah, Kalbe Farma. Jadi volume oke Kalbe Farma. Nah, sini Mas Bro 1800. Oke, lumayan ya. Ke situ ya arahnya ya. Arahnya ke situ. Oke. Kalau dilihat dari harganya ya dia termasuk harga wajar ya untuk Kalbe Farma ini kalau kita lihat. Nah, sekarang kan di sini di tengah-tengah sini nih. Ya ini masih bisa turun dan naik. Jadi posisinya sekarang lagi naik dan kemungkinan akan masuk ke area sini nih 1.600 Mas Bro. Jadi kalau Mas Bro dapat 1.400 ya siap-siap take profit ya di sekitar 1.600 Mas Bro. Oke, kita coba lihat dia bagi dividen ya di broker summary-nya ya. Oh, broker summary dulu aja.
KLBF. Dia lagi diakumulasi oleh siapa? Kalbe. Ini Kalbe Pharma volumenya gede, jadi saya senang kalau yang yang volumenya gede-gede begini nih, Mas Bro bisa lihat di sini volumenya gede banget ya, yaitu KZ akumulasi 376.000 lot ya untuk KZ, dan KZ dia nggak jualan loh. Wah, berarti ini yang paling bagus nih kalau menurut saya dari yang kita bahas tiga tadi, KF, INAF, dan DLVA. Ini Kalbe Pharma ini yang paling bagus volumenya. Terus untuk harganya juga masih di bawah harga standar dia ya untuk selama beberapa tahun terakhir. Nah, di sini juga diakumulasi gede-gedean oleh KZ. Kalau dilihat ini KZ nggak jualan loh. KZ hanya akumulasi doang, beli doang dia. Untuk YP dia jualan sih YP. PD akumulasi ya. Akumulasi dikit, MG akumulasi juga. KZ nih Mas Bro, dia diakumulasi parah oleh KZ. Ya, KZ 56 miliar dengan AVG 1487. Saya mau masuk nih kayaknya Kalbe Pharma hari ini, coba kita cek dulu yang lain Mas Bro ya. Siapa tahu ada yang lebih bagus. Di sini berapa tadi akumulasinya dia? 1487. 1487 itu di mana? 1487. Wah, dia akumulasi di sini nih Mas Bro berarti ya. 1487. Nah, di sini. Berarti dia itu AVG-nya itu masih di atas harga penutupan ya. Nah, kalau misalnya seperti ini nih, insya Allah masih naik lagi Mas Bro. Karena si KZ itu masih simpen banyak banget di AVG. Ya tadi kalau misalnya Mas Bro itu dapat sama dengan harga dia aja 14880, 1485. Nah, Mas Bro aman nih. Kayaknya masuk Kalbe Pharma nih saya nih. Cuman tunggu dulu, saya coba cek lagi yang lain yaitu Merck. Ya, Merck. Merck di sini kalau dilihat volumenya kopong ya, di sini kurang liquid juga. Jadi nanti set W-nya kelamaan kalau kayak gini. Dan kemarin juga sempat naik sampai sini ya, mau arah tapi nggak jadi, ditarik lagi ke bawah. Kurang bagus juga, tapi coba kita lihat Merck di sini. Oke, kita coba Merck. Merck di sini kalau dilihat Merck itu dia PBV-nya itu masih di bawah rata-rata dia selama 5 tahun terakhir ya. Di sini 2,29. Rata-rata tuh 3 atau 4 kali ya PBV-nya. Untuk net profit dia untungnya tipis juga. Kayaknya semua farmasi tuh untungnya tipis-tipis ya. Oke, ya seginilah standar ya, sama kayak yang lain. Oke, tapi di sini saya nggak sukanya volumenya kecil Mas Bro. Volumenya kecil, kurang liquid, saya nggak suka. Terus kita coba lihat untuk PH. Pharmapros. Nah, ini PH Mas Bro, kemarin ARA ya. PH, wow gitu yang main PH. Kalau saya sih kemarin main Sohu. Oke, PH di sini kalau dilihat, nah itu udah tembus ya, udah tembus MA100. Tapi volumenya itu nggak ada ya, kemarin tuh nggak ada, sekarang aja gede, lagi ditarik gitu. Dan sekarang closing di 1415. Ini udah tembus MA100 Mas Bro. Apakah mau ke sini? Kita nggak tahu. Dia juga bagi dividen ya. Wow, gitu. Kita coba lihat untuk PH di sini Mas Bro. PH. PH dia lagi diakumulasi siapa nih si PH ini ya? PH diakumulasi oleh JP. Ya, tapi dia nggak nyimpen 2000 lot doang. Untuk CC juga nggak nyimpen. Untuk PD masih nyimpen 3000. Volumenya kecil dan asingnya cuman trading singkat doang, nyopet ya di sini. Berarti PH nggak jadi ya, nggak masuk ya. Oke, kita bahas PIVA. Berarti yang
yang tadi yang paling bagus Kalbe ya, apa namanya yang udah kita bahas. Nah, Piva kemarin juga arah tembus ya, tembus semua. Untuk volumenya kopong ya di sini kurang ya, volumenya kecil. Volumenya kecil, kurang liquid. Ya, kita coba lihat untuk Piva. Piva juga udah posisinya kalau menurut saya udah di pucuk ya. Tinggal dikit lagi dia udah nyampe apa namanya bagian atasnya ya, ujungnya gitu. Arah sekali lagi aja dia udah habis. Kalau arah sih besok. Jadi coba kita lihat. Jangan sampai Mas Bro itu kejebak seperti ini. Mas Bro itu oh ini arah nih, besok mau arah lagi. Siapa tahu mereka naikin itu cuma buat mau jualan Mas Bro. Piva. PIFA. Piva. So. Oke, Piva so di sini YP trading doang nyopet ya. Di sini YP ini akumulasi ya, YP ya. YB nggak jualan. Oh, jualan nih 4.000. Jadi yang diakumulasi oleh YB di 1187. Untuk PD juga nyopet, bahkan dia malah jualan ya, apa namanya distribusi. Ya untuk CC dia nyopet juga. YP nyopet, istilahnya nyopet, cuman diakumulasi oleh YB di sini Mas Bro ya. Broker lokal. Oke, kita lihat coba Piva. Piva kalau kita lihat untuk PBV-nya itu tinggi ya, sekarang udah termasuk tinggi. Udah 3,71 kali Mas Bro. Kalau lihat histori dari PBV dari Piva itu rata-rata di bawah 1 ya, 1,3, 1,06, 1,01, dan bahkan di tahun 2020 itu 0,75, dan sekarang udah di angka 3,89. Resikonya gede banget. Piva kita skip. SCPI sekarang ya. SCPI SCPI dah. SCPI. Oh, nggak ada. Oke, nggak ada ya SCPI. Kita lihat di sini aja nih SCPI. Wow, SCPI Mas Bro. Di sini kita lihat Organon Pharma Indonesia ya. Itu Organon Pharma itu adalah perusahaan hasil pemisahan dari induk usaha Merck, Sharp, dan Doom. Oke, di sini PBV-nya masih kecil banget ya SCPI ya. Dengan harga segini loh bro, 29.000 loh, gila. Kita coba lihat di sini teknikalnya. Oh, nggak ada sih. Sama apa sih ini? Nggak jelas juga. Di sini PBV per share-nya itu 244.000, gila kan. Tapi kok SCPI itu apa tuh? Oh, di sini tuh untuk net profitnya itu kecil banget ya. PR-nya pasti gila-gilaan. PR-nya kok segini? 20. PBV-nya kok murah banget, bro. Tapi kalau di TradingView nggak ada SCPI ya. Coba kita lihat SCPI. Saya belum pernah lihat sih di sini SCPI itu. Sabtu. Ini ya. Nggak ada Mas Bro di TradingView ya. Udah skip aja lah. Kita coba Sido ya, jamu. Sido nih ya, bagi teman-teman suka Sido nih, suka minum jamu nih ya. Sido muncul. Sido tuh, SIDO. Oke, Sido Mas Bro. Nah, Sido malah kemarin turun ya. Saya juga nggak ngelihat Sido sih. Sido termasuk jamu lah ya, jamu. Kita coba lihat di sini Sido itu posisinya lagi di sini ya. Kemarin turun, volumenya gede banget turunnya. Kemungkinan masih turun lagi, mungkin, atau mau ikut farmasi yang lain. Tapi dia posisinya memang udah di pucuk ya, Sido ya. Udah di pucuk. Nah, hati-hati aja kalau main yang di pucuk seperti ini ya. Kita coba lihat Sido. Sido posisinya di pucuk dan dengan PBV 6 kali ya. Ya pantas saja. Dia memang lagi di pucuk Mas Bro, di 7 kali ya. Yang rata-rata itu cuma 3 kali, 3-4 kali dia udah sampai di 7. Dan hati-hati aja Mas Bro yang di Sido posisinya lagi di pucuk. Mungkin aja bisa naik dan mungkin aja malah bisa turun Mas Bro. Kita coba lihat untuk di Sido itu di Broksumnya.
Sido. Sido muncul TBK. Oh. Oke. Sido itu YP. YP nyopet, untuk YU malah jualan, AK jualan. Jadi justru malah kemarin itu di posisi di Sido itu malah sebentar ya. Masih live kan? Oke, teman-teman pada jualan ya, teman-teman orang-orang asing atau investor asing pada jualan di Sido, yaitu skip berarti asing jualan, kita nggak usah masuk. Kita Soho ya, Soho kemarin cuman di Soho di sini Mas Bro. Wow, Soho ini produknya di Yapet ya. Kita udah buat videonya di season yang lalu. Soho ini dia. Nah, ini dia Mas Bro. Ini sempat mau arah tapi nggak jadi. Kemarin tuh sempat mau arah ya di sini ya. Tapi dia turun lagi di closingnya. Dan sekarang tuh di 5.500 ya. Tapi di sini volumenya kecil banget, hati-hati Mas Bro. Kalau dia misalnya trennya corona habis, pasti dia set wheel lagi dengan volume kecil, Mas Bro ngejualnya susah. Kita coba lihat untuk di Sido. Kok Sido? Soho ya, Soho. Ini produknya itu ya kurkuma plus ya, terus Diapet, terus apa lagi? Imbus. Nah, ini produknya. Di sini untuk pairnya 54 kali. Menurut saya itu rendah dibanding dengan tadi yang udah kita bahas tinggi-tinggi di atas 100. Ini 54 kali berarti keuntungannya itu lumayan gede untuk di Soho ini. Kalau kita lihat untuk PBV-nya masih 2,99. Lainnya di atas 3 ya, 34 gitu. Nah, ini masih murah kalau menurut saya. Menurut saya masih agak murah Soho. Tapi memang volumenya kecil sih nggak suka. Jadi yang paling gede itu cuman Kalbe ya. Kalbe gede banget ya. Kita coba lihat broker summary dari Soho. Soho itu YP jualan, MG jualan, tapi saya lihat volumenya kecil Mas Bro. Jangan masuk kalau di saham-saham dengan fluktuasi perdagangan yang kecil banget seperti ini ya, nggak suka aja. Nanti kalau nyangkut lama itu. Oke, TSPC, kita coba lihat TSPC. Tempo Scan Pacific, di sini TSPC mau arah tapi nggak jadi ya. Di sini kalau dilihat dia posisinya sekarang udah di atas MA5, MA20, MA10 ya. Kemungkinan mau naik sini mungkin. Tapi dilihat dari volumenya tuh gila gede banget ya. Kalau dilihat dari sini Mas Bro ya. Nah, kemungkinan dia akan naik lagi sampai ke sini Mas Bro. 1985. Kita TSPC kita coba lihat. TSPC siapa yang akumulasi TSPC? TSPC diakumulasi oleh YP ya, tapi dia jualan juga, dia masih sisa berarti 6.000 lot dengan 1658 AVG-nya. Terus untuk PD juga masih punya banyak, KK nggak ada jualan, CC masih punya. Jadi lokal ya, yang beli TSPC itu lokal ya. Dengan jumlah yang banyak banget volumenya ya, kalau nggak Kalbe ya TSPC ini Mas Bro. Oke, kita coba lihat yang terakhir. Yang terakhir adalah SDPC. Millennium Pharmacon. Nice, ARA. Wow, ini kayaknya termasuk ARA. Dan dia, posisinya udah di pucuk banget. Apakah dia bagi dividen? Bagi dividen Mas Bro. Bagi dividen ya. Kalau misalnya nyangkut pun masih tenang gitu kalau bagi dividen itu maksudnya. Oke, dia posisinya udah di pucuk banget. Wah, hati-hati ya. Dia udah di pucuk banget. Posisinya kemarin ARA itu langsung ke pucuk. Kita coba lihat untuk fundamentalnya. Oke, ini dulu aja, broker sum. SDPC. Nah, SDPC volumenya lumayan, PD akumulasi masih 20.000 dengan 163. Terus YP masih juga nih, YP masih punya 20.000 nih lot. Oke, berarti lagi diakumulasi asing dan lokal ya untuk SDPC. Mungkin karena harganya itu masih biasanya kalau saham-saham dengan harga misalnya di bawah 300 itu biasanya dibeli dalam jumlah banyak gitu ya.
Ya murah atau enggak ya nggak tahu gitu. Kita coba lihat apakah harga sekarang itu termasuk murah. SDPC Millennium Pharmacon ARA kemarin. Oke, SDPC kalau dilihat memang dia itu PBV-nya masih murah banget Mas Bro. Kalau dilihat di sini itu PBV-nya 0,99 masih. Nah, kalau yang lain kan udah di atas 3. Nah, ini masih murah banget. Terus untuk pernya gede ya. Rata-rata juga farmasi itu gede pernya ya. Emang seperti ini. Terus untuk profitnya ya dia untung terus, belum pernah rugi selama 5 tahun terakhir. Untuk ekuitas itu menurun ya segitu-segitu aja, cuman dari tahun kemarin malah menurun sedikit. Nah, ini yang jadi masalah. SDPC itu punya masalah dengan utang. Kalau dilihat di sini, ini utangnya semakin gede aja dari tahun ke tahun, sekarang 4,25. Jadi hati-hati nanti bisa kayak Sril. Harganya murah, tapi ya bermasalah lah Mas Bro, bisa lihat sendiri Sril ya. Sril kan PBV-nya cuma 0,2. Ya, murah banget kan Sril kalau Mas Bro itu melihat Sril itu murah banget posisinya. Cuman dia bermasalah di suspend, malah investasi Mas Bro tuh hilang. Jadi SDPC kita coret. Jadi ya berarti yang tadi lumayan bagus adalah Kalbe Farma, KLBF ya, dan TSPC ya. Kalbe Farma. Kalbe Farma. Kalbe Farma volumenya oke. Ya, kalau kita lihat harian dong. Volumenya dan posisinya juga istilahnya itu harganya wajar ya kalau dilihat dari kita zoom out ya dari tahun ini. Dari tahun 2014 ini Kalbe Farma itu sekarang itu posisi penutupan sekarang itu di harga tengah-tengah, harga wajar. Harga tengah-tengah. Dia masih bisa naik dan masih bisa turun, tapi kalau dilihat trennya kemungkinan dia akan naik. Jadi target Mas Bro nanti di sekitar sini nih Mas Bro. Nah, di sini supportnya di sini di antara 1600 sampai 1700 Mas Bro. Nah, di sini nih Mas Bro ya kalau misalnya Mas mau take profit. Kemungkinan dia akan gini lagi. Ya, ini ya. Seperti ini gerakan dari Kalbe Farma. Terus TSPC tadi. TSPC juga volumenya gede ya. Ini juga kemungkinan mau naik lagi sampai ke sini. Nice. Oke, karena dia kemarin nggak sanggup, kemungkinan dia akan jebol, kemungkinan sih ya. Tapi kalau saya masih akan antri di Kalbe Farma karena ini adalah minggu dari saham farmasi, kita nggak boleh ketinggalan nih Mas Bro. Kalau saya dari 12 saham yang udah saya lihat tadi, saya pengen masuk ke Kalbe Farma. Tentu aja di harga penutupan ya. Oke, mungkin sekian informasi dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.